Hai guys, koin PP beneran to the moon dan hampir mencapai market cap 1 miliar dolar. Kira-kira bagaimana analisa harganya? Kita akan melihat technical analysis singkat untuk PP, ada juga technical analysis Bitcoin, Bitcoin dominance, dolar, dan emas juga. Dan ada beberapa perusahaan yang sudah memunculkan earning atau pendapatan mereka selama Q1 ini ya. Kita akan lihat berita ini dan ada juga on-chain analysis jangka panjang, apakah kita sedang berada di bull run atau tidak. Nama saya Kelvin dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu untuk Bitcoin di time frame daily-nya. Kemarin close dengan merah, tetapi hari ini bisa naik dan bisa sampai ke 29.500, masih berada di atas batas bawah daripada garis ini, dan masih berada di dalam range triangle ini, jadi masih akan sideways saja, tidak ada banyak perubahan. Batas atas untuk terjadi breakout ke atas itu adalah 30.000, dan batas bawah untuk terjadi breakdown ke bawah adalah di 28.400 di daerah ini. Untuk di indikatornya ini bullish ya teman-teman, tinggal akan ada MACD crossover yang bisa terbentuk di sini, hampir akan terjadi crossover dan ini akan sangat bullish kalau untuk Bitcoin kalau misalnya terjadi. Di time frame 4 jamnya ini dia tertahan di garis resistance yang pernah menopang harga Bitcoin selama dia berada di atas 29.000 ini, tapi dia tertahan di sini. Harus close di atas untuk time frame 4 jamnya baru bisa lebih bullish lagi ya teman-teman. Tetapi sih sekarang sih belum bisa close di atas daripada garis ini. Tampaknya ini bisa menjadi resistance yang cukup kuat, karena sebelumnya ini juga menjadi support yang cukup kuat ya teman-teman. Untuk Bitcoin dominance masih tidak banyak perubahan, masih berada di dalam range 47-49%. 3 hari terakhir dalam posisi naik. Untuk USDT dominance juga tidak ada banyak perubahan, masih berada di dalam range ini. Dolar, dia berada di bear flag ini, belum terjadi breakdown ke bawah. Akan sangat bullish untuk Bitcoin kalau misalnya dia berhasil breakdown ke bawah. Dan mungkin akan ada koreksi ringan untuk Bitcoin ketika dia konsolidasi ke atas dulu ya teman-teman. Untuk harga emas sendiri, harga emas cukup baik, di mana kemarin itu hampir mencapai all time high-nya, yaitu yang berada di garis ini ya teman-teman. Dan akan menjadi hal yang sangat bullish lagi buat Bitcoin. Karena biasanya kalau misalnya emas itu pump, setelah emas pump, kemudian emas konsolidasi, jadi ada koreksi, Bitcoin saatnya untuk naik dari situ. Jadi kita lihat kalau uang itu biasanya dari emas dulu, dia naik, habis itu nanti ke Bitcoin. Itu yang saya perhatikan di chart ya. Kalau misalnya kita bandingkan chart emas dengan Bitcoin. Ada beberapa laporan earning atau pendapatan dari perusahaan-perusahaan seperti Apple, di mana earning daripada Apple itu lebih baik daripada ekspektasinya. Ada kenaikan dibandingkan dengan kuartal sebelumnya. Pendapatan mereka bertambah dan mereka juga mengannounce kalau mereka akan melakukan yang namanya 90 miliar buyback untuk share-nya tersebut dan akan meningkatkan dividennya. Jadi ini ada hal yang sangat bullish sekali ya teman-teman. Kalau saya lihat bukan hanya Apple saja, HSBC juga melakukan yang namanya buyback dan ada juga perusahaan minyak dan gas, Shell, akan melakukan buyback. Jadi kita bisa melihat pasar saham itu kembali bergairah dan ini pasti akan memberikan impact kepada pasar kripto. Coinbase juga ada laporan kalau pendapatan mereka itu meningkat dari Q4 tahun lalu, naik 22%. Ya, ini cukup mengejutkan ya teman-teman. Dan ini bisa menjadi pertanda kalau bear market itu sudah berakhir dan kita sedang berada di awal-awal bull market. Lihat ini bisa naik 22% itu cukup besar. Dan ada juga laporan penjualan Bitcoin di aplikasi Cash ini itu meningkat 25% dibandingkan dengan tahun lalu, menjual sebanyak 2,2 miliar dolar Bitcoin. Ini adalah hal yang sangat bagus untuk pasar ya. Berita kerjasama lagi antara Alibaba Cloud dan Avalanche. Itu mereka akan membantu bisnis-bisnis untuk menciptakan metaverse mereka sendiri. Koin-koin metaverse sekarang cenderung itu berada di bawah dan saya yakin koin-koin ini bisa akan naik lagi. Masih ada banyak potensi yang bisa dihasilkan di metaverse. Dan perusahaan-perusahaan besar ini mengerti akan hal ini ya teman-teman.
Jadi makanya mereka menggait, menjalin partnership dengan Avalanche, yaitu yang bergerak di bidang kripto, agar mereka bisa merebut pangsa pasar untuk Metaverse. Adopsi akan semakin bertambah. Dan sekarang kita akan ke koin PP ini, di mana sekarang rankingnya itu 61. Tadi saya lihat itu sampai sempat ke 40-an atau 50-an. Sempat itu 200 lebih ya untuk yang di sini ya. Sekarang di 185. Market cap-nya itu juga sempat ke hampir 1 miliar dolar, merupakan pencapaian yang sangat fantastis sekali untuk koin PP. Trading volumenya itu sangat besar sekali ya, hampir sama seperti market cap-nya. Jadi market itu sedang berada di sini. Tetapi kalau kita lihat di time frame 4 jamnya itu ada bearish divergence yang terbentuk untuk di RSI-nya. Jadi ketika harga itu naik ke sini, itu tidak sekuat yang sebelumnya. Meskipun biasanya ada juga kesempatan di mana ini nanti bisa naik lagi, jadi akan ada koreksi dulu. Nah, habis itu bisa naik lagi dari situ, sehingga membuat yang namanya ini triple tap. Jadi ada 3 puncaknya di sini, dengan bearish divergence yang terbentuk di sini juga ya. Jadi itu adalah salah satu kemungkinannya, di mana koin PP ini bisa ke harga yang lebih tinggi lagi, kalau misalnya diizinkan oleh whale ya. Tetapi kalau misalnya disuruh memilih, maka saya akan take profit untuk di daerah sini ya teman-teman, karena ini sangat dekat sekali dengan all time high-nya dan sudah banyak yang cuan juga dari koin PP ini. Untuk nanti malam jam 7.30 seperti biasa akan ada event yang bisa memberikan volatilitas kepada harga Bitcoin seperti tingkat pengangguran dan juga ada average hourly earnings dan yang lainnya juga. Dan terakhir akan ditutup oleh analisa on-chain ini dari Plancy, di mana menurut dia indikator terbaik untuk bisa menentukan bottom secara makro itu adalah long-term holder capitulation. Nah, ketika collapse-nya Luna dan FTX, long-term holder yang memiliki tangan-tangan yang lemah itu mereka menjual Bitcoin-nya. Sejarah ini terulang kembali. Nah, ketika kita melihat di sini ada 2 bagian, ada 2 bottom yang terbentuk di tahun lalu, yaitu yang di bulan Juni itu yang crash-nya Luna, dan yang di bulan November atau Desember itu crash-nya FTX. Nah, di situ terdapat 2 puncak di mana holder-holder jangka panjang ini mereka menjual Bitcoin-nya ya teman-teman. Dari situ, puncak tersebutlah itu bisa menentukan kalau di situ kemungkinan merupakan bottom daripada cycle tersebut. Selain itu, ada long-term holder spend output profit ratio, di mana daerah di mana ketika garis orange ini dia itu berada di bawah garis merah ini, yaitu batasnya 0,65, maka itu merupakan daerah yang sangat baik sekali untuk kita membeli Bitcoin ya. Memang tidak pas dengan bottomnya itu persis ya, tetapi itu sudah sangat bottom sekali, dekat sekali dengan harga bottom yang sebenarnya. Dan di yang 2023 ini, itu tepat berada di bottomnya di sekitar harga 15.500-an. Posisi sekarang kita sudah melewati daripada garis merah ini, ya. Jadi kita sekarang berada di bull market yang baru. Tentu saja kita lihat saja berita itu tiba-tiba laporan pendapatan perusahaan-perusahaan itu tiba-tiba bagus ya teman-teman. Jadi ini bisa menggairahkan pasar kembali dan besar kemungkinan harga Bitcoin dan altcoin bisa naik juga. Jadi pastikan teman-teman punya posisi untuk bisa cuan di bull market kali ini. Itu saja untuk informasi pada video kali ini. Semoga bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe dan nantikan video saya selanjutnya.